Dulur Al-Victor, dalam kehidupan ini jangan terus-menerus bersedih. Jangan terus-menerus susah. Kalau orang terus bersedih, terus orang itu bersusah, itu berarti tanda hidupnya tidak syukur kepada Allah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Al-Victor. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih meneruskan tentang hikmah perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika sebelum hijrah, sebelum hijrah itu kan sempat delik ya, apa bahasa Indonesia, bersembunyi di Jabal Sur. Jabal Sur. Saya pernah ke sana. Ke Jabal Sur. Ke Jabal Sur. Jabal Sur itu beda dengan di Jabal atau Gua Hira. Di Gua Sur yang tempatnya di Jabal Sur itu adalah guanya itu jauh, tapi agak landai. Tapi jauh dari jalan raya ini, sangat jauh. Jauh sekali. Landai gitu ya. Kalau Gua Hira itu menjulang, terjal gitu ya, deter gitu, tapi tidak jauh. Di Gua Sur itu ada musola juga ada di atas, tapi musolanya tidak seperti di kita ada payonnya gitu ya, cuma ada batu-batu yang ditata rata begitu, tanpa atap itu sebagai tempat sholat di sebelahnya gua itu. Masya Allah. Dan Rasulullah di situ ketika dikejar-kejar oleh kaum kafir itu bersembunyi di situ. Dengan siapa? Dengan sahabat terdekatnya, yaitu sahabat kebanggaan dan kepercayaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, pada malam itu khawatir. Ya. Nanti kalau malam ini ketahuan Rasulullah dibunuh bagaimana? Masya Allah. Sehingga mondar-mandir. Bagaimana kalau malam ini sampai Rasulullah dihabisi? Kekhawatiran yang terus menghantui. Karena memang situasinya sudah betul-betul berkecamuk. Masyarakat sudah memuncak untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disitulah Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu betul-betul cemas, bingung, susah. Ini kalau orang Rasulullah meninggal malam ini, cahaya Islam bagaimana? Bagaimana kelanjutan syiar Islam dan lain sebagainya. Namanya orang yang pertama kali percaya bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu kan Abu Bakar. Awwalu man amana bihi. Orang pertama kali yang beriman kepada Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Makanya bingung betul saat itu. Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah dawuh di gua itu menasihati Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana nasihatnya? Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Gimana? Innallaha la tahzan, innallaha ma'ana.
Abu Bakar, jangan sedih, jangan susah, jangan cemas. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa mari kita bersama-sama ayat ini kita masukkan di dalam hati kita. Ayat ini kita betul-betul kita hayati, kita masukkan di dalam relung hati kita bahwa Allah itu akan selalu bersama kita. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, saya baca, apa makna dari innallaha la tahzan innallaha ma'ana? Allah akan bersama kita, yang bersama kita adalah perlindungannya. Perlindungannya ya Pak ya. Yang bersama kita adalah pertolongannya. Allah. Dan yang bersama kita adalah kasih sayangnya. Allah. Masya Allah. Makanya kula panjenengan Bapak Ibu dulur El Victor, dalam kehidupan ini jangan terus-menerus bersedih. Jangan terus-menerus susah. Kalau orang terus bersedih, terus orang itu bersusah, itu berarti tanda hidupnya tidak syukur kepada Allah. Ya. Manusia ini kan sebagai hamba toh. Pak Isa, dulur El Victor. Manusia ini kan sebagai hamba ya harus ikhlas, harus mengabdi kepada Tuhannya, dan jangan khawatir. Gitu. Kalau orang itu mengeluh, susah, khawatir, berarti dia masih mengeluh, masih susah sebagai hamba Allah. Ya Allah. Tidak usah susah, tidak usah sedih. Kalau suka mengeluh, ya sambat, suka sambat, maka pertanda dia belum ikhlas menjadi hamba Allah. Belum ikhlas menjadi hamba Allah. Kita harus ikhlas, ya diterima. Begitu. Jangan susah. Yakin angsal pitulunge Allah. Yakin angsal kasih sayangi Gusti Allah. Itu loh. Nah, niki berarti keimanan dan ketauhidan kita ini harus terus kita kuatkan dalam hidup ini. Saya sering mencontohkan, orang itu kalau nggak yakin, nggak kuat iman dan mentalnya, hidup ini akan cemas terus. Ya Allah. Iya toh. Kalau hidup cemas, susah, nggak mungkin bahagia. Ya. Iya. Kula jenengan numpak pesawat, itu kan kudu yakin sampai pilot. Betul? Betul apa? Kalau kula jenengan nggak yakin naik pesawat, tidak yakin kepada pilotnya, ya ndak iso turun nang pesawat. Iya. Ndak bisa istirahat. Wong susah, nggak yakin dengan pilotnya. Tapi kalau yakin kepada pilotnya, ya otomatis mudah, enak, nyaman, menikmati. Kalau jenengan naik pesawat, apa kenal sama pilotnya? Mboten. Apa tahu fisiknya, wajahnya pilotnya? Mboten ngerti. Nggak tahu. Ya numpak pesawat, ada tiketnya, tempat duduknya nomor berapa. Saking yakinnya turu. Nikmat. Ini gambaran kehidupan. Ya Allah. Kalau kula panjenengan hidup di dunia ini tidak yakin kepada Allah, masih ragu-ragu, tidak yakin kepada Zat yang maha melindungi, Zat yang maha menolong, Zat yang maha menyayangi, maka dalam perjalanan kehidupannya akan susah terus. Maka yakinlah
Nggih. bahwa hidup ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka imane monggo didandani, imane monggo dikuati, imane monggo di apa? Ya imane terus dipoles, terus di-upgrade. Caranya seneng ngaji, seneng ibadah, ya. Ada rezeki umroh, gitu lah. Iya, nggih. Iya, itu supaya imannya tambah kuat. Dan berdoa kepada Allah terus supaya bisa umroh bersama keluarga, gitu. Ya Allah, nggih. Nantilah ada saja, Nggih. ada saja. Masya Allah. Dalam rangka sowan Kanjeng Nabi, dalam rangka memperkuat Iman. iman. Masya Allah. Ya. Abah tadi yang mengenai masalah gitu Abah. Kita kan manusia itu kadang kita mampu menerima masalah dan juga kadang tenang. Tapi kadang-kadang di sisi lain kalau masalahnya besar akhirnya nggak bisa tenang Abah. Iya. Yakinnya pasti ada tolongan dari Gusti Allah itu bagaimana Abah? Karena kadang-kadang merasa waduh ini susah, angel, iya kan? Mungkin nggak bisa mendapatkan pertolongan. Nah ini bagaimana Abah kalau misalnya seperti Nah itu? ini mindset yang nanti tidak ada pertolongan itu tidak boleh. Ayatnya di akhir surat Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Masya Allah. Kalau masalahnya berat, ya karena oleh Allah dianggap mereka itu mampu mengatasi masalah itu. Kalau masalahnya serius, ya oleh Allah dianggap itu orang yang mampu mengatasi masalah. Tidak pernah Allah memberikan beban kepada hambanya overdosis, tidak mungkin. Tidak pernah begitu. Tidak pernah. Pasti sesuai dengan ukurannya. Ya, sesuai dengan apa? Ukurannya. Makanya harus yakin masalah-masalah itu akan diatasi, masalah-masalah itu akan teratasi dan akhirnya endingnya pasti membawa barokah. Ya tagline-nya bengkel hati yang selalu dipakai. Masalah besar apapun ya disyukuri, ya dinikmati, ya dijalani. Nanti masalahnya akan selesai sendiri dan akhirnya ya barokah sendiri, ya menang sendiri, ya sukses sendiri. Tapi tetap dijalani gitu. Masya Allah. Baik dulur El Victor yang saya hormati, kemudian yang kedua saya membuka surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ayat 80. Surat Al-Isra ayat 80. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat beliau berangkat hijrah. Dan ini sudah kita amalkan setiap mau bepergian ya. Masuk rumah ya. Ini sudah pernah saya sampaikan. Surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat Surat 80. Al-Isra ayat 80 itu spesial doa Rasulullah berangkat hijrah. Sebelum hijrah ya Pak ya? Sebelum hijrah. Ya, makanya hijrahnya diparingi selamat, nyaman ya. Di Madinah ya ditulungi oleh Allah gitu kan. Jadi padahal di Mekah kan dikuyo-kuyo Ya Allah. dibully, dihabisi. Kemudian berdoa ini, berangkatlah ke Madinah, akhirnya ya selamat sampai tujuan, ya ditulungi oleh Allah. Berapa banyak kaum Ansor yang welcome ya, memberikan rumahnya, memberikan hartanya, membantu. Ya, diantaranya karena pitulungi Allah lewat doa ini. Doanya begini, monggo bisa direkam dulur-dulur Victor.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah. Saya ulang, itu daunnya, perintahnya itu wakul, dan katakanlah, berdoalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doalah, bagaimana doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah. Ini sekarang doa ini bisa kalau mau bepergian, ya doa ini Berapa kiran kemana saja, Pak? kemana saja. Saya selalu membaca ini. Ben ditulungi Gusti Allah, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana saja, baik itu jangka pendek, dekat maupun jauh. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tidak hanya selamat perjalanannya, tapi sampai di tujuan penuh dengan pertolongan Allah. Ya Allah. Kaum Ansor itu kayak apa nek nolong Kanjeng Nabi. Masya Allah. Sehingga perjuangannya sukses di Madinah karena pitulunge Gusti Allah. Ya Tidak hanya aman dalam perjalanannya, tapi aman dalam tujuannya, dan sampai di tujuan penuh dengan pertolongan. Masya Allah. Apa juga bisa menolong hati kita gitu, apa agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala? Doa ini Bisa. Supaya diri kita tetap syukur, diri kita tetap alhamdulillah. Makanya ada ilmu-ilmu ngeten niki sedikit-sedikit kita amalkan. Kalau mau pergi berangkat kantor, itu loh. Hidup ini jangan lepas dari zikir, jangan lepas dari berdoa. Jangan lepas dari berdoa, jangan lepas dari zikir. Masya Allah. Karena yang punya selamat itu ya Allah, yang punya aman itu ya Allah, yang punya bahagia itu juga Allah, yang punya harta benda, yang punya semuanya, dunia dan isinya ini juga milik Allah. Kita kan hanya diberi tetesan-tetesan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya Allah semua, yang memberi rezeki ya Allah, yang memberi selamat ya Allah, yang memberi sehat ya Allah. Coba, makanya harus selalu jangan lupa berdoa, jangan lupa zikir, ya, jangan lupa sholat berjamaah gitu. Sebenarnya pertolongan Allah itu, orang itu kan selalu pengen ditulungi oleh Allah, selalu apa? Iya. Dan itu sebenarnya sudah tahu semua. Sholat jamaah, wiridan, itu ya, zikir. Cuma malesnya ini, aras-arasan. Subuh yo nggak gelem tangi, waktunya jamaah ya masih sibuk. Coba kalau mau berdoa ingat, mana saja ingat, sebagian rezeki kita sedekahkan, kita infakkan, ya pasti itu ditulungi oleh Allah. Allah zat maha pemurah. Kalau kita bisa murah, bisa suka memberi, ya pasti diberi murah oleh Gusti Allah. Jadi Bapak Ibu Dulur Al-Fiktor, jangan lupa selalu banyak berdoa, banyak selalu berzikir. Ini ada ijazah,
ada amalan doanya Rasulullah saat mau berangkat apa tadi hijrah. Dan ini sekarang kita amalkan. Ya mau pergi ya doa ini di samping bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahi rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surat Al-Isra ayat 80. Masya Allah. Ya ada potongan ayat gini di save ya, dicatat, diamalkan. Ben oleh pitulunge Allah. Ya Allah. Ya baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali dulur. Baik Yai, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di WA kita. Ada dari telepon, kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, monggo silakan. Alhamdulillah, Bu Indah Setiani Tias. Nggih. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Dapat ijazah lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya Allah. Amin. Ada dua gini yang mau saya tanyakan Abang. Karena saya doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi samurati wa la bisamai wa wasallallahu. Kemudian ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu disambungi ini tidak apa-apa ya? Nggih, malah saya. Nah, ini berarti hanya di doa untuk perjalanan. Seumpama habis sholat itu diamalkan, kira-kira gimana apa Yai? Baik. Nuwun apa? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur El Victor. Untuk doa surat Al-Isra ayat 80 itu boleh dibaca mau pergi dan juga boleh dibaca saat di rumah. Saat di rumah. Saat berdoa, Sholat. atau saat mimpin doa, boleh saja. Ini Al-Quran dibaca, dipakai doa, bagus sekali. Jadi boleh ibu dibaca pada sholat, atau mungkin ibu diutus mimpin doa, berdoa, ini tidak apa-apa. Masya Allah, ya akan diamankan, diselamatkan, ditulungi, diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bebas berarti apa ya? Surat Al-Isra ini ayat 80. Baik. Lanjut lagi apa? Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Mas Ishak dan Pak Yai. Saya mau tanya, suami saya sudah lama crash atau tidak cocok sama ibunya. Ya ada masalah. Jadi kalau menengok jarang-jarang bisa dihitung. Sebab suami intinya niat menyenangkan ibunya saja, tidak meminta warisan. Tetapi ibunya tetap pilih kasih. Solusi atau doa apa supaya suami tidak benci sama ibunya? Itu saja Mas Ishak. Terima kasih dari seorang istri di Surabaya. Baik. Jadi anak tidak boleh benci kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Ya. Kita ini aslinya tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya Allah, gitu ya. Ya, kita ini aslinya tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dilahirkan oleh ibu kita, disayangi oleh ibu kita, bisa besar ini karena kasih sayangnya ibu. Ya Allah. Kalau ibu nggak sayang sama anak, si cilik anak rewel dipites. Tapi karena saking sayangnya, karena saking murah hatinya, permintaan apa saja saat kita kecil dituruti untuk menyayangkan anak kandungnya. Nah, seperti ini harus diingat. Belum lagi doa yang keluar dari bibirnya, dari lesannya, dari hatinya, sepanjang nafasnya selalu mendoakan semoga anak-anaknya jadi anak yang sukses.
tidak ada orang seikhlas tulus ibunya untuk mendoakan putra-putranya. Walaupun disakiti, orang tua tetap mendoakan, tidak ada henti. Ya, maka ya ibu satu ya menasihati suami, memberikan masukan. Yang kedua tetap mendoakan semoga suami ibu bisa baik, ya, tidak sakit hati dengan orang tua. Ingat, yang membesarkan, yang menyekolahkan, yang menikahkan, bahkan yang menyayangi, ya ketika kita masih kecil itu coba pipi sendiri nggak bisa, BAB pop sendiri nggak bisa. Siapa yang membersihkan? Nggak mungkin. Siapa yang membersihkan? Siapa yang memandikan kita? Siapa yang ganti popok kita? Ibu kita. Tapi gitu sering kadang-kadang orang itu setelah sukses lupa. Setelah sukses lupa. Kalau kita kecil itu coba, kalau kotoran kita nggak bisa berdiri kalau nggak dibersihkan, apakah kita berlumpuran dengan kotoran itu? Apakah kita mandi dengan air seninya sendiri? Tapi begitu sayangnya orang tua, malam hari, tengah malam, jam berapapun untuk menyenangkan putra kandungnya. Ya, seperti ini harus selalu diingati. Makanya ayatnya jelas, wa kullahuma uffin wa kullahuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata kasar, janganlah kamu berkata saja, tidak boleh. Misalnya orang tua bilang, "Nduk, iki ngene." Ibu pancet. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Tolong nak kamu bangun subuh. Mama itu enggak ngerti. Enggak boleh. Itu tidak boleh. Wa qul lahuma qaulan karima. Maka kalau dengan orang tua itu, ini dawuh Gusti Allah, ucapkanlah kalimat yang mulia, ucapkanlah kalimat yang sopan, ucapkanlah kalimat yang memuliakan, meninggikan, memuliakan orang tua, baik bapak maupun ibunya. Marai gak ngaji yo. Ngaji. Iya. Ngaji. Ya insyaallah. Kalau kula jenengan ibadah jungkir wali, tapi kalau nggak baik sama orang tua, ya nanti akan menjadi ember bocor. Iya. Saya ulang lagi, kalau kita semua ibadahnya tekun tapi tidak baik sama orang tua, kita sama dengan membawa ember bocor. Perasaannya ibadahnya penuh, ternyata sampai di atas disetorkan tinggal embernya, isinya nggak ada. Ya. Saya meyakini kayak ngapunten, kita semua ini bisa begini, bisa umroh, bisa haji, ya, bisa ngaji di Radio El Victor tiap Senin. Saya ngaji di El Victor ini sudah 23 tahun. Sudah 23 tahun setiap Senin bersama almarhumah Mbak Nema. Sejak tahun 2000 sampai sekarang. Ya Allah. Ya ini semua kenapa? Karena doanya orang tua. Diberi ilmu oleh Allah. 3 ilmu terus payu gitu. Manfaat ilmu, diundang merono ngaji tiap hari, kemana-mana ngaji. Ya karena barokah doanya orang tua. Tanpa doanya orang tua tidak bisa. Ya di samping kita harus ada inovasi, harus ada mau berkembang. Ya. Makanya tolong Bapak Ibu, Bapak maupun Ibu maupun saudara-saudara, anak, jangan
berani kepada orang tua, jangan sakit hati kepada kedua orang tua, tapi ucapkanlah, muliakan kedua orang tua kita. Masya Allah. Ya, baik. Lanjut apa? Iya, monggo. Ya, kita lanjut. Ini ada pertanyaan apa? Ya. Untuk ini menanyakan tentang badal haji dan biaya haji plus itu berapa apa? Ya. Kalau haji plus ini 27 hari 250 juta. 27 hari ya Pak ya? Daftar langsung berangkat. Ya. Bisa menghubungi saya. Ya, berapa kali tadi? Daftar langsung berangkat 27 hari 250 juta. Iya. Daftar sekarang, tahun depan berangkat katanya. Gitu. Dan itu hanya 40 jamaah. Terbatas Ya, berarti Pak ya? terbatas, hanya 40 jamaah. 40 jamaah, baik. Ya, lanjut apa? Iya. Ada pertanyaan juga ini. Oh ya, tadi yang untuk badal haji Hajinya. itu satu orang 7 juta. Itu badal haji apa ya? Ya. Satu orang 7 juta. Dan nanti akan dibuka pendaftaran menjelang keberangkatan haji tahun 2024. Iya. Ya, sekarang baru datang. Iya betul. Ya, Masya Allah. Juga ada yang badal umroh. Biasanya saya Pak Yai ingin mengumrohkan almarhum bapak ibu saya. Itu juga boleh. Kalau mau berangkat umroh besok ini biayanya 2 juta. Oh, 2 juta. Sudah sering diumumkan oleh Yai Imam. Jadi badal umroh untuk mengumrohkan bapaknya atau ibunya yang sudah wafat, itu 2 juta, nanti diberi piagam. Masya Allah. Baik. Lanjut apa? Nggih. Ada waktu. Iya. 4 menit ya. Satu kali lagi. Satu kali lagi ya Pak ya. Ini. Assalamualaikum Ustadz, saya dari hamba Allah mau bertanya, apakah bisa orang yang semasa hidupnya banyak mengeluh dan kurang bersyukur masalah ekonomi, penyakit, apakah setelah sudah meninggal keluarga yang ditinggalkan bisa membantu doa supaya Allah mengampuni almarhum? Ya. Baik, sepanjang yang mengeluh tadi, sepanjang yang kurang bersyukur tadi sama-sama orang Islam, bisa didoakan oleh yang masih hidup. Gitu ya. Sepanjang imannya, sinyalnya sama, Sama-sama frekuensinya sama, karena sama-sama Islam, sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Putranya muslim, almarhum muslim atau ibunya muslimah, ya didoakan semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, semoga amal perjuangan dan kebaikannya diterima oleh Allah. Al-Fatihah kan begitu. Karena sak jelek-jeleknya orang itu ya pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin orang itu jelek toh nggak ada kebaikannya. Enggak. Saelek-elek wong ya mesti tahu nglakoni apik. Atau kalau dibalik, saapi-api wong iku ya tahu nglakoni sing gak apik. Makanya ndak usah melete-melete. Ini kehidupan. Ya. Wong apik iku ya tahu elek. Wong elek-elek ya tahu apik. Sama menghormati. Dan kalau memang keluarganya kurang bersyukur, suka mengeluh terus wafat, ya didoakan semoga beliau diampuni, disayangi oleh Allah di alamnya. Alamnya berbeda dengan dunia toh. Alamnya di alam barzah, ya, alam ruh. Ya, kalau di dunia ya alam fisik ini. Di sana alam ruh, rame. Sering saya ceritakan di radio. Di alam barzah itu rame mriko kalian mriki. Mboten ya. Rame mriko.
Saleh mriki nabi-nabi yang dulu sudah di alam barzah. Mbah-mbah kita, pakde-pakde kita sudah di sana semua. Ngeten iki yo ngenteni. Kok gak teko-teko ponakanku ngono. Masya Allah. Rame mriko. Dan Tuhannya juga Allah di sana sama. Di sini Tuhannya ya Allah. Di alam barzah Tuhannya ya Allah. Rame. Ramean alam barzah daripada dunia ini. Iya. Rame sekali. Ya Allah, astagfirullah. Baik. Makanya kalau orang Jawa bilang pedok itu pisah, pisah itu pedok kan begitu. Apa maksudnya? Kita pisah dengan dunia, pisah dengan keluarga. Ada yang wafat pisah. Berarti dia yang pisah itu pedok dengan keluarga yang di sana. Misalnya Pak D ada tuh ya wafat dan pisah dengan kita, tapi pedok dengan ibunya, mbah itu nenek kakeknya pisah tapi pedok. Nenek sih pedok berarti masih pisah dengan sana karena sama-sama di alam dunianya pedok tapi pisah dengan sana. Tapi ketika sudah pisah dengan kita dia cedok dengan sana. Jadi pedok itu pisah itu pedok. Baik, Dulur El Victor, mari sama-sama berdoa. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat. Ilmu yang barokah, rizkinya manfaat, rizkinya barokah. Anak-anak kita jangan lelah selalu kita sayangi. Anak-anak kita jangan lelah kita selalu sayangi. Kita doakan, jangan lelah kita untuk memohon kepada Allah. Berdoa, berzikir agar situasi apapun kita selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya keluarga besar Radio El Victor yang sudah wafat ya Rabb. Ampuni beliau-beliau, sayangi beliau-beliau di alam barzah, dan keluarga yang ditinggalkannya semuanya diparingi barokah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah kami dalam perjalanan kehidupan kami menjadi perjalanan kehidupan yang aman. Dan apabila nanti kami pulang ke alam barzahmu, kembali kepadamu dalam keadaan aman, dan semuanya selalu ditulungi oleh Allah ya. Ya Allah, takdirkanlah keluarga besar jamaah Radio El Victor untuk bisa haji semua, untuk bisa umroh semua, karena pitulunge Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan saya mohon maaf. Sampai ketemu di Senin yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.